Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, dan kita semua memperoleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini Bu Evin akan menyampaikan materi IPA kelas 9. Yang pertama, materi IPA kelas 9 di semester ganjil ini ya berdasarkan modul pembelajaran jarak jauh IPA oleh Direktorat SMP terdiri dari 3 materi. Yang pertama, pewarisan sifat, listrik statis, dan listrik dinamis. Berikutnya, kompetensi dasarnya antara lain 3.3 dan 4.3 anak-anak. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini tujuannya adalah 1. Melalui aktivitas pembelajaran, Ananda akan mampu menjelaskan materi genetik yang berperan dalam penentuan sifat. Yang kedua, tujuannya menyimpulkan bagaimana materi genetik diwariskan pada setiap generasi. PPT ini juga akan Bu Evin share di grup ya. Modul pertama, pewarisan sifat. Nah, ini ada aktivitas 1.1 ya anak-anak. Di aktivitas ini kita akan belajar mirip siapakah aku. Nah, kalian pasti penasaran kan? Nah, pernahkah Ananda terpikir untuk mengamati wajah Ananda dan merasa bahwa hidung atau bibir Ananda mirip dengan ibu? Bagaimana dengan bentuk rambut Ananda? Apakah mirip ayah? Ataukah berbeda? Nah, coba perhatikan bagaimana warna kulit Ananda. Cenderung mirip ayah atau ibu? Nah, di tabel 2.1 ini anak-anak, di sini ada ciri fisik anggota keluargaku. Nah, yang pertama jempol ya. Di jempol ini, jempol kalian itu bengkok atau lurus anak-anak. Itu cenderung ke ayah, ibu, Ananda, kakak atau adik. Siapa yang jempolnya bengkok atau lurus? Ditulis ayah bengkok misalnya, ibu lurus, Ananda itu artinya kalian ya. Kemudian kakak seperti apa jempolnya, bengkok apa lurus? Adik jempolnya bengkok apa lurus? Nah, itu ditulis ya. Dan seterusnya sampai ke rambut. Di situ sudah ada ya, tinggal kalian melihat dan membaca dengan cermat ciri fisik. Kemudian berdasarkan tabel 2.1 anak-anak, silahkan Ananda menjawab pertanyaan berikut. Berdiskusilah dengan ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lain ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusikan di grup WhatsApp IPA. Kemudian berikutnya, di sini materinya akan Bu Evin jelaskan perpindahan sifat dari satu generasi ke generasi itu dinamakan penurunan sifat atau yang sering disebut dengan hereditas. Gen memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Contohnya warna kulit, bentuk mata, dan lain sebagainya ya. Itu diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Itu gen anak-anak. Tiap organisme, baik itu uniseluler maupun multiseluler, pasti memiliki DNA. DNA itu letaknya di dalam inti sel anak-anak ya. Berikutnya, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, kromosom pada sel tubuh.
Pada sel tubuh susunannya berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut haploid atau N. Kemudian jumlah kromosom yang dimiliki oleh manusia itu jumlahnya 23 pasang anak-anak ya. Pada keadaan diploid jumlah kromosomnya adalah 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai 22 itu disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom ke-23 itu disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom inilah yang membedakan jenis kelamin pada manusia atau yang membentuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan anak-anak ya. Bu Evin lanjut ya, berikutnya. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki itu ditulis dengan pasangan huruf XY. Sedangkan untuk perempuan itu huruf XX. Itu untuk membedakan ya. Susunan kromosom laki-laki itu dapat ditulis 22A besar ditambah XY. Jika perempuan 22A besar ditambah XX, X besar. Kita lanjutkan anak-anak. Ananda dapat mengunjungi tautan berikut untuk memperkaya pengetahuan mengenai genetik ya. Jadi Ananda bisa mengklik genetics itu di HTTPS itu anak-anak diketik ya di Google. Jadi kalian bisa lihat videonya untuk lebih paham. Karena kita pembelajaran jarak jauh, jadi Bu Evin mengirimkan link videonya untuk mudah untuk belajar ya. Berikutnya, sifat yang selalu muncul dalam pewarisan sifat itu disebut sifat dominan namanya. Contohnya seperti apa sifat dominan? Contohnya, kalau ayah sama ibunya cenderung tinggi, ayah tinggi, ibu tinggi, itu namanya dominan. Nah, anaknya misalnya tinggi, berarti sifat yang muncul itu adalah dominan dari orang tua yang sama-sama tinggi. Jadi sifat dominan itu sifat yang selalu muncul dalam pewarisan sifat. Yang berikutnya, sedangkan sifat yang tidak muncul atau tertutupi oleh sifat yang dominan itu disebut sifat resesif, tersembunyi sifatnya ya. Misalnya, ayahnya tinggi, ibunya tinggi, tetapi memiliki sifat resesif yaitu pendek misalnya, keturunan dari kakek atau neneknya, sehingga anaknya pendek. Meskipun ayah sama ibunya tinggi, berarti memiliki sifat resesif yang diturunkan dari kakeknya tersebut anak-anak ya. Jadi kalian jangan minder kalau misalnya orang tuanya tinggi semua kok saya pendek. Jangan minder, berarti ada sifat resesif atau sifat yang tersembunyi dan itu muncul kepada diri Ananda ya. Berikutnya, gabungan dari sifat dominan dan resesif itu disebut sifat intermediate namanya. Gabungan ya, intermediate. Nah, setelah penjelasan materi ini, Bu Evin harapkan kalian bisa mengerjakan soal. Latihan soal yang sudah Bu Evin tuliskan nomor 1 sampai 7 anak-anak ya. Pilihan ganda soalnya. Semoga materi yang kita sampaikan, yang Bu Evin sampaikan hari ini bermanfaat, ilmunya menjadi ilmu yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.